Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho di kuliah Fromline ya. Oke, ini adalah materi baru atau kuliah baru ya. Kuliahnya adalah jaringan komputer. Nama mata kuliahnya ya. Ini materi pertama ya. Materi pertama ya tentang pengantar jaringan komputer. Nah, sebelumnya saya bisa sarankan untuk mempelajari tentang kuliah sebelumnya, yaitu komunikasi data, begitu ya. Oke, karena basicnya kita belajar jaringan komputer ini, basic knowledge-nya adalah komunikasi data, begitu ya. Oke, langsung saja kita akan mempelajari materi tentang pengantar jaringan komputer, materi pertama, ya gitu ya, pemanasan dulu, gitu bahasanya, gitu ya. Oke, tentang pengantar ini tentu saja banyak istilah nanti yang kita akan pelajari, tentu saja seperti itu. Jelas, kita lihat di sini ya. Kita belajar tentang pengertian jaringan komputer. Oke, jajar dari pengertian ya. Kalau belajar tentang sebuah ilmu, kita harus tahu dulu apa sih itu, begitu ya. Oke, kita belajar dulu tentang istilah, gitu. Istilahnya ada dua kata di sini, ada jaringan sama komputer, begitu ya. Kalau jaringan itu secara istilah adalah hubungan atau koneksi, begitu, antar perangkat, begitu. Jadi yang dihubungkan di sini adalah si perangkat, begitu. Kata kuncinya kita akan menghubungkan perangkat. Begitu ya, jaringan komputer ya. Nah, kita nanti bisa mengilustrasikan seperti ini ya. Misal ada perangkat 1 di sini, misal gitu ya, ada perangkat 2, perangkat 3, itu dihubungkan, begitu. Itu dihubungkan ini. Nah, oke. Menggunakan apa di sini? Menggunakan media, begitu ya. Menggunakan media. Kalau ini kelihatan ya, linknya begitu ya, jalurnya atau link begitu. Ini dihubungkan, begitu. Dihubungkan, perangkat 1 dihubungkan perangkat 2, perangkat 2 perangkat 3, perangkat 3 perangkat 1. Saling terhubung. Begitu. Kalau sudah saling terhubung, itulah jaringan. Begitu ya. Kalau ini nggak terhubung, gitu, nggak terhubung, ya, bukan jaringan. Gampang kan? Nah, jadi kalau kabelnya saya copot, ya nggak terhubung kan? Kalau nggak terhubung, ya bukan jaringan. Gitu. Oke. Nah, kalau kita menggabungkan dua kata tadi, jaringan komputer, begitu. Jadi sekarang perangkatnya sudah spesifik nih, kita bahasnya nih. Perangkatnya apa di sini? Perangkatnya di sini sudah mengatakan ke komputer, jadi mengarah ke komputer. Jadi jaringan komputer adalah hubungan atau koneksi antar perangkat komputer, begitu ya. Seperti itu, gampang kan? Nah, seperti ini ya. Misalnya P1 gitu ya, komputer 1 dihubungkan dengan komputer 2, dihubungkan dengan komputer 3. Saling terhubung. Ingat, saling terhubung, begitu. Saling terhubung, begitu. Oke, itulah jaringan komputer. Jadi kita belajar di kuliah jaringan komputer, intinya ya ini gitu. Bagaimana menghubungkan antar komputer tadi, begitu, sehingga antar komputer tadi bisa saling bertukar data. Udah. Kuncinya di situ sebenarnya. Ini kirim data ke PC 2 gitu ya. PC 2 kirim data, misalnya bisa kirim data ke PC 3 begitu. Nah, itu kuncinya di situ. Bagaimana caranya kita menghubungkan antar komputer tadi bisa saling bertukar data begitu. Oke? Jelas? Nah, oke, kita lanjut sekarang. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang istilah, kita belajar tentang perangkat. Kita akan mengembangkan di sisi perangkat, begitu ya. Oke? Nah, perangkat dalam jaringan itu kurang lebih dibagi dua, gitu ya, definisinya, gitu. Yang pertama adalah perangkat akhir, gitu ya. Ini end device atau perangkat akhir, begitu. End device atau perangkat akhir, perangkat yang ada di sisi akhir, begitu ya, akhir, ya. Fungsinya apa perangkat ini? Perangkat ini fungsinya adalah untuk kirim data, begitu, untuk kirim data, oke, untuk kirim data. Atau untuk terima data, gitu ya. Atau untuk terima data, begitu. Contoh, komputer, gitu ya. Komputer bisa kirim email? Bisa, gitu contohnya. Terima email? Bisa. Browsing? Bisa. Oke, itu contohnya. Device, laptop juga, komputer juga ya. Nah, kalau IP kamera dia hanya bisa kirim data, ya. Bukan nggak bisa terima ya. Dia kirim data, simplex dia sistemnya ya. Kemudian ini telepon yang menggunakan IP phone atau menggunakan smartphone. Smartphone juga kategorinya end device. Oke, jelas ya? Yang kedua adalah intermediary device atau perangkat penghubung. Oke, perangkat penghubung, Nah, sesuai dengan namanya dia menghubungkan fungsinya, begitu. Menghubungkan apa? Menghubungkan perangkat akhir ini. Nah, ada hubungan nih. Yang dihubungkan adalah perangkat akhir di sini. Yang dihubungkan adalah perangkat akhir. Oke,
Contoh perangkat penghubungnya ada switch gitu ya dalam jaringan yang ada sekarang gitu ya. Atau kalau medianya wireless bisa pakai access point begitu. Ada juga router begitu, gitu. Ada juga firewall gitu ya. Firewall ini lebih cenderung bukan menghubungkan sih. Nanti kita belajar lebih jauh tentang firewall, tapi lebih yang paling dasar itu ada switch atau router atau access point. Yang fungsinya basicnya adalah menghubungkan, gitu ya. Oke, jelas ya. Nah, kalau jelas kita sudah belajar perangkat, kita belajar tentang topologi, begitu. Apa gunanya belajar topologi? Kan nanti kita menghubungkan ya, menghubungkan perangkat, betul ya. Nah, kalau menghubungkan perangkat tadi, dasar ilmu yang harus kita kuasai adalah tentang topologi jaringan, begitu. Tentang topologi jaringan, topologi apa yang harus kita akan bangun, begitu ya. Oke, deal? Oke, sip ya. Oke, topologi yang paling dasar. Oke, ada namanya peer-to-peer, ini aja deh ya. Letaknya enggak aja. Ini peer-to-peer ya. Yang pertama peer-to-peer. Peer-to-peer itu gampang aja. Kalau PC, saya hubungkan dengan PC, itu namanya peer-to-peer ya. Oke. Tapi kalau yang dihubungkan adalah router gitu. Router tadi apa, masih ingat? Router adalah kategori intermediary device ya, gitu ya. Kalau dia intermediary device dihubungkan langsung, gitu, sama-sama langsung nih ya, sama-sama langsung, tapi bukan peer to peer istilahnya. Istilahnya adalah point to point. Ingat ya, kalau dia intermediary device, point to point. Kalau end device, peer to peer. Jelas? Oke. Jelas ya. Kemudian yang ketiga adalah store. Sesuai dengan namanya store, bintang gitu ya. Nih, store itu ciri-cirinya ada perangkat sentral. Ya, perangkat konsentrator lah, bahasanya apa konsentrator ya? Perangkat sentral lah ya, kalau bahasanya sentral itu perangkat pusat. Nah, penghubung pusat lah. Ini penghubung kan? Ini ada switch. Ini ada perangkat penghubung switch, begitu. Dia menghubungkan antar 4 PC, di 1, 2, 3, 4. Nah, begitu. Dia menghubungkan. Konsepnya dia star, gitu ya. Ini kelemahannya tahu nggak nih kelemahannya kalau di perangkat ini down, mati, udah wassalam kan, nggak bisa menghubung gitu. Ini semua PC 1, 2, 3, 4 nggak bisa berhubungan kan, nggak bisa bertukar informasi gitu ya. Kurangnya itu ya. Kelebihannya apa? Nanti kita cek kelebihannya. Nah, kita lanjut dulu ya. Di sini lanjut. Langsung aja deh ya. Kelebihannya adalah dari sisi biaya ya. Dari sisi biaya, perhatikan di sini. Nanti kita compare sama full mesh, sama partial mesh. Bayangkan kalau kita ingin membangun jaringan begitu, ini kita hanya butuh 4 kabel ya. Tuh ya, 4 kabel. Kalau ini kita butuh berapa kabel tuh? Ini full mesh. Lebih dari 4 kabel. Itu kabelnya banyak gitu ya. Kalau kabelnya banyak, otomatis biayanya juga relatif banyak. Kira-kira itu deh. Kalau sisi biaya relatif lebih besar, relatif ya. Ingat, relatif. Tapi yang paling jelas tuh kekurangannya adalah kalau ini switchnya down, udah wassalam begitu ya, nggak bisa komunikasi tuh end device-nya, PC-nya begitu ya. Oke, ini yang full mesh itu nanti kita bicara partial. Ini dulu ya, 1, 2, 3, 4 di sini. Full mesh itu ciri-cirinya setiap intermediary device, setiap router itu punya hubungan ke semua router yang lain. Itu full. Jadi punya hubungan ke semua router yang lain. Itu. Kira kita bedakan dengan partial. Yang 5. Partial itu setiap router nggak selalu harus punya hubungan dengan semua router yang lain. Oke, bingung nggak? Contoh, R1 itu punya hubungan dengan semua router tetangga. Dia punya hubungan dengan R5, oke ya. Dia punya hubungan dengan R3, oke ya, punya hubungan dengan R4, punya koneksi dengan R5. Salah tadi ya. R5, punya hubungan dengan R3, punya hubungan dengan R4, dengan R1. Nah, itu menurut saya, maaf ya, salah menyebutkan router. R berapa sih? R2, bener kan ya? Maaf, saya ini matanya agak kabur ya. Maaf, ngambil rekamannya malam-malam nggak ya nih. Oke. Lanjut ya, misal R2 punya hubungan dengan semua router yang lain. Dia punya hubungan dengan R1, punya hubungan dengan R2. Ya, salah kan? Bener kan? Punya hubungan dengan R3, begitu ya. Punya hubungan dengan R5, punya hubungan dengan R4. Begitu, full ya. Kalau kita perhatikan, tetangganya ada 4, berarti harus ada 4. Begitu. Ini R4 punya koneksinya ada 4 nggak? 1, 2, 3, 4. Bener kan? Oke. R5 punya 4, 1, 2, 3, 4. Oke, full namanya ini ya, full mesh begitu. Jelas ya? Itu full mesh. Nah, sekarang apa sih keuntungan full mesh gitu? Apa tujuannya full mesh gitu ya? Tujuannya full mesh gitu, tujuannya membangun jaringan full mesh itu satu, paling enggak yang paling utama, yaitu
ingin membuat jalur cadangan atau backup. Itu aja tujuannya gitu. Misal begitu ya. Misal si PC 1 ingin ngirim data paket ke PC 2 di sini ya. Oke, dia kirim data tuh di sini nyampe di router 2, misal di router 2 didapatkan jalur 1 misalnya nih, ini jalur 2, jalur 3, jalur 4, dia dapatkan jalur 1 dari R4 ke R5, begitu dari R5 baru ke PC 2 begitu ya. Ketika jalur 1 ini down atau masalah, tenang saja si admin jaringannya karena punya jalur backup yaitu 2. Oke. Jelas ya? Itu sebenarnya tujuan utama kita membangun full mesh, ada jalur backup, jalur cadangan istilahnya begitu ya. Kalau 2 masalah begitu tenang saja ada 3. 3 masalah tenang saja ada 4. Ini masalah ya udah salam ya. Ya gitu. Pokoknya ada jalur backup. Oke, seperti itu. Nah, kalau syaratnya tadi hanya menyediakan jalur backup gitu, oke, kita tidak perlu menyediakan jalur yang full mesh begitu ya. Karena ini punya kekurangan. Kekurangannya apa? Biaya dalam membangun jaringannya besar. Oke, cost-nya besar. Oke, karena apa? Ini kan harus full ya. Bayangkan satu jalur itu 1.000 misalnya, satu jalur 1.000. Ini berapa rupiah? Harus 1.000 murah ya, plus $1.000 misalnya. Ini ya, biaya yang harus dikeluarkan berapa dolar yang harus dikeluarkan begitu ya. Oke, kalau kita identikan satu jalur $1.000 misalnya, misal begitu kan. Nah, dari sisi biaya relatif tinggi. Nah, kalau tadi konsepnya cuma membangun jalur backup begitu, kalau hanya menyediakan jalur cadangan atau backup, kita menggunakan solusi lagi. Kita menggunakan alternatif partial mesh gitu ya. Nggak perlu full deh begitu, asal ada, kira-kira seperti itu. Contoh, sama nih alurnya, di sini ada PC misalnya. Di sini ada PC 2 kayak gitu ya. Dia menggunakan jalur 1 yang bawah gitu ya. Kemudian R4 ke R5 baru ke PC 2 begitu. Nah ketika jalur dari 1 ini masalah, jalur 1 menurut saya, maaf, ini masalah, si datanya bisa lewatkan di jalur 2 nih. Udah selesai, masih bisa berjalan begitu komunikasinya. Nah, udah bisa berjalan kan? Nah, itu konsepnya. Kita nggak perlu menggunakan jalur full gitu kan. Nah, kita cukup ada, asal ada backup ya sudah begitu, selesai gitu ya. Nah, itu kenapa kita harus menggunakan parsial gitu ya. Jadi nggak perlu full. Parsial tuh yang mana yang perlu jadi jalur backup kasih, yang nggak usah begitu. Oke, itu kira-kira topologi yang saat ini digunakan. Jadi gabungan antara point to point gitu ya. Kemudian star, ini yang paling sering kan. Kita bangun jaringan di mana? Di kos-kosan. Pakai ini biasanya kan, PC dihubungkan dengan switch, ini kamar teman kita, kamar teman kita dihubungkan dengan switch ya, main game misalnya. Gitu kan. Oke, kalau ini yang full mesh di provider nih, banyak kan di provider. Provider nih pakai yang ini. Full mesh, partial mesh ini provider, jaringan provider. Ya, provider itu seperti ini. Oke. Kemudian ya digabung misalnya antara partial mesh dan star atau mesh dengan star, kira seperti itu ya. Oke, ini buktinya. Kira-kira jalan seperti ini. Kira-kira ya, nggak sedetail yang ada di lapangan, kira seperti ini. Ini kira-kira jaringan gitu ya, sisi customer misalnya. Sisi customer di sini begitu. Oke, ini provider di sini begitu. Oke, ini jaringan provider gitu ya. Jaringan provider begitu ya. Ini jaringan customer yang dihubungkan begitu. Nah, biar nggak pusing, kita cerita yang utama aja lah. Apa provider, apa customer ya. Yang jelas ini aja. Kita konsepnya di sini. Konsepnya adalah kita bicara IP nantinya. Nah, kita nanti akan bicara IP. Karena apa? Untuk menghubungkan antar perangkat tadi, kita butuh namanya IP. Ini yang bagi fokus kita. Nah, oke, IP network bahasanya. Kita membahas tentang jaringan IP ujung-ujungnya. Karena apa? Antar komputer ini supaya bisa terhubung itu perlu apa di sini? Perangkatnya itu perlu dikasih IP ya. Lihat, ini kata kuncinya saya tulis nih, IP, perlu IP ya. Oke, udah tahu sekarang arahnya kemana kita belajar? Nah, itu jaringan komputer itu tidak lepas dari IP. Kira seperti itu. Oke. Terima kasih. Sudah selesai ya. Terima kasih. Semoga
bermanfaat. Ini kuliah dasar dulu ya, kuliah pengantar dulu sebelum nanti kita belajar materi selanjutnya. Begitu, semoga ini bermanfaat. Begitu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.